Molly adalah penggemar berat Blackpink di dunia. Dalam mimpinya, dia bisa jadi salah satu anggota mereka. Tapi ini saatnya bermimpi dan mulai berusaha. Seorang bintang K-pop baru akan bersinar di langit. Hai internet, sapalah Molly dengan suka dan komentar. Tapi orang-orang di TikTok yang menonton siaran langsungnya tidak mengapresiasi bakatnya. Dia sangat sedih. Dia tidak percaya pada mimpinya lagi. Ayah bisa mendengar suara tangisan 4 oktavnya. Tugas utama setiap ayah membuat mimpi putri mereka menjadi nyata. Sekarang ketenaran Molly adalah masalahnya. Rasakan ritmenya, Molly. Perjuangkan mimpimu. Selagi ibu membuat sarapan, ayah dan Molly mencari barang yang dibutuhkan untuk buat video. Mereka harus mengalihkan perhatian ibu untuk dapat beberapa butir telur. Punggung ayah sudah pasti akan lebam. Ibu berusaha keras menyelamatkannya. Dia harus mengunjungi dokter untuk menyembuhkannya di akhir pekan. Ayah melakukan apapun untuk putrinya. Tempat telur peredam suara yang bagus. Mereka hanya perlu mewarnai dan tempelkan di dinding. Sekarang ranjang atasnya jadi studio di mana lagu-lagu terbaik akan diciptakan. Molly juga butuh cahaya yang terang untuk inspirasi. Ayahnya adalah ayah terbaik. Setelah ayah kalian tentunya. Setiap selebriti punya lemari besar berisi pakaian yang keren. Molly sangat membutuhkannya, tapi harganya mahal menurut mereka. Ayah akan buatkan menggunakan bahan-bahan yang dimiliki. Slogan ayah adalah sedikit berpikir, banyak bekerja. Dia juga harus mengecatnya dengan warna kesukaan Molly. Dia yakin Molly akan suka, dan dia memang suka. Dia benar-benar suka. Ayah boleh bangga pada dirinya. Dia berhak dapat makanan. Sekarang sang bintang punya masalah baru. Pakaian mana yang harus dipilih, hitam atau pink? Tulis ide-ide kalian di komentar. Molly akan berjalan-jalan untuk mencari inspirasi. Lagu-lagu tidak bisa menulis sendiri, tapi ramalan cuaca bilang hari ini akan hujan. Dia memeriksa cuaca dulu. Hujan membuatnya bersedih, tapi bukan saatnya. Dia harus disemangati. Strip lampu LED dari Instagram melakukan pekerjaannya. Dan yang menjadi masalah adalah cuaca di dalamnya. Dia bisa ubah warna dengan aplikasi. Tapi seharusnya dia tidak menyentuh awannya jika tidak mau tersambar petir. Molly benar-benar ingin naik ke ranjang atas. Tidak mudah dengan tinggi badannya, tapi dia pakai punggung ayah untuk memanjatnya. Dia tidak melepaskan sepatunya. Ayah harus mengunjungi dokter lagi untuk mengobati punggungnya. Dan bukan hanya ini masalahnya. Sekarang Molly takut turun. Dia juga takut pada trampolin setelah apa yang terjadi di taman saat dia tersangkut di pesawat. Sekeras apapun ayah membujuknya, dia tidak mau melompat. Ayah akan membantu, tapi seperti punggungnya, bantuannya tidak ada. Dia ingin membantu Molly menghilangkan ketakutannya dengan memberikan contoh. Perhatikan dan pelajari caranya. Sepertinya tidak ada yang salah, tapi berat badan ayah terlalu berat untuk trampolin. Ayah berpura-pura kalau dia baik-baik saja. Dia berani mengakui kesalahannya. Lebih baik tidak menggunakan ide trampolin ini. Perosotan adalah cara terbaik untuk turun. Perosotan mengubah proses turun jadi petualangan seru. Suara adalah otot yang harus dilatih. Mikrofon berkabel membatasi kreativitas Molly. Dia butuh ruang lebih banyak. Mungkin ayah bisa lakukan sesuatu? Solusinya terlalu sederhana. Tidak ada kabel, tidak masalah. Dia bisa jalan membawa mikrofon dan membayangkan adegan Madison Square Garden. Sekarang ada masalah lainnya. Mikrofonnya tidak berfungsi. Tapi untuk yang terbaik, tidak ada yang akan mendengar suaranya. Ayah membuatkan untayan sebagai permintaan maaf, tapi tidak cukup. Putrinya yang labil tidak mau memaafkannya. Jadi mulai dari sekarang, dia punya mikrofon gantung. Semangatlah sayang, raihlah kejayaan. Latihan lebih baik dilakukan di depan penonton. Penonton terbaik adalah yang tidak meninggalkan konser dan meminta uang dikembalikan. Teman-teman Molly dijadikan penonton. Lagu ini berjudul Roti Lapis Tanpa Keju. Penontonnya suka lagu sedih ini. Dia selalu bermimpi melompat dari panggung ke arah penonton. Menyenangkan menjadi sorotan. Sepertinya Molly lupa kalau ini hanya fantasi, tapi dia bahagia dan itu yang terpenting. Ayah harusnya tidak mendekati imajinasinya.
Molly baru mengunggah kalau dia adalah penyanyi di TikTok dan dia langsung dapat tawaran. Satu persatu tanggal sudah dipesan. Semua ingin menonton penyanyi yang bagus, tapi kepopuleran Molly sangatlah aneh. Jadwalnya sudah penuh. 1 bulan tidaklah cukup untuk bakatnya, tapi dia tidak bisa menolak konser di Opera House Sydney. Molly membuat kalender untuk tidak menolak siapapun, tapi ada satu yang hilang. Yang mana ya? Tulis di dalam komentar. Tarian baru Molly pasti akan terkenal di TikTok. Ayah sedang membuat koktail. Dia melihat resep di acara TV Pagi Seattle. Dia memukul terlalu keras dan es batunya berserakan. Sebongkah es batu masuk ke kaos Molly. Dia tidak melatih gerakan ini. Internet sangat menyukai eksperimen ini dan ayah mengunggah tarian aneh putrinya. Molly benar-benar panik. Reputasinya dalam bahaya. Dia tidak bisa menghindar dari perasaan malu. Dan ini semua salah ayah. Tapi sepertinya gerakan anehnya menjadi tren global yang baru. Dia harus berterima kasih pada ayahnya dan meminta maaf, tapi dia tidak mau mengganggu ayahnya. Selagi Molly terkenal, dia harus membuat video baru. Seluruh dunia sudah melihat tarian Molly. Saatnya orang-orang mendengarkan suara merdunya ini. Tanpa penyangga mikrofon, dia harus menangkap mikrofonnya. Kata-katanya tidak terdengar jelas. Itu semua karena seekor lalat besar mengganggu ayah yang memegang mikrofon dengan alat pancing. Rekamannya dikacaukan oleh seekor serangga konyol. Bintang kecil merasakan kesedihan pertamanya, tapi lalat itu tidak akan mengganggu lagi. Latihan memang sangat melelahkan. Molly berusaha yang terbaik. Keringat gadis itu bercucuran dan dia butuh ventilasi. Ayah hanya bisa menawarkan kipas dan tangannya, tapi itu tidak cukup. Ayah pakai mode tiupan turbo maksimal. Tapi Molly ketakutan dengan tangan ketiganya. Ayah harus membuat Molly sadar. Selama ini mereka punya kipas angin. Iya, tapi Molly tidak suka. Ayah ingin mempercantik desainnya sedikit. Dia mulai lebih mengerti selera putrinya. Mode maksimal dinyalakan. Tunggu sebentar. Di mana Molly? Yang tersisa hanya pakaiannya. Dia pasti berada di surga sekarang. Dan dia tidak bawa pakaiannya. Hapus air mata kalian. Dia baik-baik saja. Dia hanya sedang mandi. Dan ayah hampir mengakui kekalahannya. Kerangka ini adalah temannya. Molly bermimpi pergi menonton konser Blackpink. Tapi konser di kotanya belum diumumkan. Dia bisa membuat konser sendiri dengan boneka Blackpink. Penampilan mereka perlu diubah. Para seniman sudah siap. Saatnya naik ke panggung. Dia hanya perlu membuatnya. Selesai. Waktunya naik ke panggung, teman-teman. 3, 4. Ayah mengolok-ngoloknya. Menurut ayah, Molly terlalu tua untuk itu. Tapi dia akan membuat video pertunjukannya. Sepertinya ayah langsung mengubah pikirannya. Dia tidak bisa menolak bermain boneka yang keren itu. Lagu Molly sekarang sudah direkam dan juga diunggah ke internet. Ayah dapat notifikasi pertama, tapi belum ada yang menyukai lagunya. Ayah ingin memberikan suka yang banyak untuk putri kecilnya. Bantulah dia, tolong sukai video ini ya, agar Molly tidak bersedih. Ayah memberikan banyak suka sampai merusak layar ponselnya. Tebak siapa manajer konser Molly? Seseorang mengenakan setelan jas dan mengutamakan keinginan Molly. Wow, mungkin dia sudah mengatur turnya dengan Blackpink. Hei Molly, kau terluka? Kenapa ayah senang sekali? Ayah menonton pertandingan football. Ayah harus sering rapat dengan label rekaman dan mengurangi menonton. Ayah mengingat salah satu hobi lainnya, makanan. Tidak ada yang bisa merusak makan malam keluarga. Tapi Molly butuh piring untuk sesuatu. Tidak bisa makan langsung dari meja. Kenapa dia butuh piring? Dia ingin punya album platina, tapi terlalu lama jika menunggu penghargaan. Akan lebih cepat jika membuatnya. Dia memang seorang bintang. Ayah mencari piring yang dicuri di sekitar rumah dan dia benar-benar marah. Molly ingin belajar cara memberikan tanda tangan.
Sebentar lagi orang-orang akan minta tanda tangannya. Tanda tangannya harus keren. Mungkin ucapan atau sesuatu, dia serius dengan tanda tangannya. Hasilnya tetap menyedihkan. Setidaknya dia bisa main tic-tac-toe. Sekali lagi, inspirasi datang. Tangan sang ahli menggerakkan kuas di atas kanvas. Seniman kita mengalami krisis kreatif pertamanya. Dan dia pun panik. Tapi tiba-tiba dia berhasil. Ekspresinya adalah gayanya. Memang itu yang dia mau. Suatu hari lukisan ini akan dihargai miliaran. Iya, dia tidak pernah belajar matematika. Dia harus menulis lagu. Untungnya dia tidak peduli pada artinya. Oh tidak, keyboardnya tidak berfungsi. Atau mungkin ini untuk yang terbaik. Sayangnya dunia tidak bisa mendengar lirik ini. Molly minta ayahnya untuk memperbaiki gawai konyol yang sepertinya tidak mau dia menjadi terkenal. Ayah akan memperbaiki kekacauan. Wow, ada banyak makanan yang menyumbat keyboard. Tidak mengejutkan. Molly tidak punya piring, kan? Ayah berusaha keras dan tombol-tombol yang sering ditekan terlepas. Tapi dia tidak mau Molly bersedih. Jadi dia pakai usaha sedikit dan membuat kalung dengan nama grup band kesukaannya. Kalung itu membuatnya lupa dengan keyboardnya. Ayah harus pergi sekarang. Tapi bagaimana dia menulis lagunya tanpa tombol? Dia harus memilih kata-kata tanpa huruf-huruf ini. Molly benar-benar menyukai poster Blackpink. Seandainya dia bisa membuat poster yang sama. Dia minta ayahnya untuk membuatkannya poster. Waktunya sesi pemotretan. Sedikit kegemasan dan kesombongan. Dia harus menunjukkan sedalam apa dunia Molly sendiri. Dan betapa berbedanya dia. Ayah terbawa suasana lagi dan jungkir balik dengan mendarat di punggungnya. Posternya terlihat aneh. Mata Molly adalah keistimewaannya. Atau dua hal yang istimewa. Sepertinya ayah salah menangkapnya. Ini adalah konser pertama Molly, sebuah acara yang besar. Ayah menjaga para penonton tidak ke panggung. Para penonton agak spesifik, hanya ada ibu dan mainan Molly, tapi mereka suka. Ayah langsung menangkap ciuman ibu. Langsung mengenai hati. Perhatian mereka terganggu dan lupa kalau putri mereka di atas panggung. Ibu suka irama ini. Dia memahami artinya. Dia sangat hebat. Dia bintang K-pop sesungguhnya. Mainan tidak bisa duduk diam dan mulai berdiri. Molly bukan penggemar Blackpink lagi sekarang. Itu sudah berakhir. Mimpinya menjadi nyata dan dia butuh mimpi baru. Oh, ponselnya berdering. Itu Nick. Dia mengundang Molly untuk mengikuti tantangan warna. Baiklah, dia tidak mungkin menolak. Ayo cepat. Ternyata di dalam lebih luas lagi, tapi tidak terlalu bagus. Dan Alberto langsung menandai wilayahnya. Ranjang atas jadi miliknya. Dia suka di tempat tinggi. Molly memilih ranjang bawah. Dia takut ketinggian semenjak jatuh ke dalam jurang. Nick memilih ranjang tengah. Dia tidak punya pilihan. Tapi ranselnya bukanlah tas ajaib. Kami ikut sedih. Kita harus membuat semuanya sendiri. Dan kita juga membutuhkan bantal biru juga selimut. Molly adalah orang yang cukup terkenal di Instagram. Alberto tidak punya akun Instagram, tapi bunganya adalah influencer jalan-jalan. Molly sedang menghiasi dindingnya. Sekarang boneka Barbie di sini. Akhirnya ada apartemen yang disuka. Molly juga suka itu. Tapi dia tidak suka dengan rak ini, atau yang ini, atau yang itu. Tidak mudah membuatnya senang. Ups, sepertinya Nick sangat alergi pada sihir. Tanaman milik Alberto tumbuh sangat cepat dan dia tidak tahu harus taruh di mana. Dia membutuhkan banyak ruang untuk tanaman kesayangannya. Jadi dia buat struktur khusus untuk menaruh tanamannya. Nick ingin memberikan bunga pada Molly. Dia mungkin akan suka bunga yang sangat indah dan romantis. Alberto iri pada tanamannya. Dia pria yang mudah marah. Majalah Nick jatuh ke pangkuannya. Alberto menuduhnya sudah mencuri dan dia akan segera membalas dendam.
Tapi Nick tidak mencuri tanamannya. Dia pesan dari internet. Itu canggung. Alberto menyesal. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita adakan pesta dengan badut, balon, dan tipuan sulap. Molly tidak suka itu sama sekali. Wig badutnya berwarna hijau. Itu sangat konyol. Warna merah lebih bagus. Pertunjukan bisa dilanjutkan. Tapi sekarang Alberto yang kesal. Kalian tidak suka kalau dia kesal. Badut malang itu tidak bisa apa-apa. Nick juga punya perubahan. Hei, ini bukannya wig. Rambutnya baru ditanam. Dan dia harus mengulanginya lagi. Baiklah, kita harus hibur diri kita sendiri. Nick melakukannya persis seperti badut profesional. Nick ingin menghiasi ranjangnya, jadi dia membuat meriam khusus. Tembakannya tidak meleset. Wow, meriam itu menembakkan lampu LED. Lumayan, suasana hati Alberto sangat mistik. Dia ingin membuat hujan dengan menyanyikan lagu khusus. Jika kau mensesamnya, kau dapat naga hayalan. Hujan membantu pertumbuhan pohonnya. Sihir Molly mati. Apakah ada yang punya pengisi daya? Molly semakin merasa bosan. Sihirnya sudah diisi. Ayo gunakan. Mungkin bisa mengubah makarun kecil ini jadi makarun besar dan empuk. Sempurna. Alberto suka bantalnya. Dia juga mau sesuatu yang empuk. Dia mencuri tongkat ajaib Molly. Dan tentunya tidak bisa digunakan. Apelnya berubah menjadi makarun. Itu karena dia mencuri tongkat ajaib Molly. Sekarang lebih gawat. Oh, sekarang sudah kembali normal. Dia gembira lagi. Oh. Nick sedang mempelajari tanaman dan punya banyak koleksi tanaman. Alberto tidak suka melihat kekacauan ini. Gunakan alat peniup daun. Pegangan erat. Kau juga, Nick. Itu tidak membantu sama sekali. Nick bahkan kehilangan jam tangannya. Alberto baru saja dapat ide yang seru. Bagaimana kalau buat jam dari daun ini? Sekarang melihat jam jadi menyenangkan dan dia tidak akan terlambat lagi. Molly sangat suka bereksperimen dengan riasan wajah. Dia punya lipstik ajaib. Penata riasnya memang sangat ahli. Tapi dia tidak menyukainya. Oh, dia sudah berusaha keras sampai seperti ini. Boneka pun membutuhkan tidur, jadi mereka harus punya ranjang, selimut, dan bantal sendiri. Ayo jahili Molly. Oh, itu tidak baik. Apakah mereka harus berbuat seperti itu? Dia bermimpi buruk. Dia terbangun dalam suasana biru dan ada dinosaurus. Itu sangat lucu. Dia harus membalas dendam. Kacamata warna pink agar dunia terlihat lebih indah. Mereka akan suka kejahilan yang warna-warni. Mereka terbangun dalam mimpi yang paling buruk. Menyakitkan melihat sekeliling. Kalian tidak akan menyangka akan begitu, kan? Alberto menghabiskan banyak waktu untuk berkebun. Kupu-kupu suka tanamannya. Dan Molly suka kupu-kupu. Dia benar-benar menyukainya. Dia ingin memajang mereka di dinding. Mereka seperti sedang menari di udara. Hidupnya seperti sebuah dongeng. Dan semua kupu-kupu Alberto meninggalkannya. Jika menyayangi mereka, lepaskan mereka. Ransel Nick seperti lubang hitam tak berujung. Kau bisa temukan apapun di sini. Nick sudah sangat siap dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia suka membuat sesuatu dan bertanya belakangan. Sekarang dia akan memulai sebuah proyek baru. Apa dia akan memenangkan penghargaan Nobel? Atau setidaknya diterima masuk Caltech? Dia salah perhitungan. Atau dia memang sengaja melakukannya? Lihatlah roketnya. Dia akan pergi ke Mars jauh lebih dulu dari Elon Musk. Tapi untuk saat ini roketnya disimpan di rak dulu. Tidak, jangan menekan apapun. Kau mau pergi kemana? Jangan menekan semua tombolnya. Sekarang dia sudah memperbaikinya. Tombol ini untuk membuang sampah. Barang-barang Molly sangat banyak. Tidak tahu harus taruh di mana. Tanda panah ini tidak membantu siapapun. Coba gunakan peta dari Google. Tapi tanda panah bisa dijadikan rak. Barang-barang simpan di sini.
Penggunaan ruang yang sangat bagus. Kondisi Alberto tidak baik. Dia lupa mengisi daya sihirnya. Ini tidak seperti yang direncanakan. Alat rias Molly sudah disimpan di tempatnya. Sekarang sudah terlihat rapi. Nick sangat suka dinosaurus. Dia mengira akan aman di sini. Bagaimana kalau meteor menyerang mereka? Dia cat biru untuk sembunyikan mereka. Tapi begitu dia menoleh, mereka semua kabur. Taman Alberto menarik perhatian mereka. Nick sangat melindungi dinosaurusnya. Dia tetap harus selesaikan papan jadwalnya. Dia akan mengatur jadwalnya seperti ini, agar dinosaurusnya tidak kabur lagi. Dia harus menggunakan meteor untuk menjaga mereka. Memang sangat kejam, tapi berguna. Nick sangat ingin jalan-jalan. Dunia ini sangatlah luas. Dia masih muda dan banyak tempat yang ingin dikunjungi. Oh, kali ini dia mau kemana? Ups, baiklah, tidak semua destinasi itu indah. Beberapa sangat berbahaya. Molly juga mau jalan-jalan, tapi dia menjatuhkan bola dunianya. Tidak ada lagi perjalanan hayalan. Molly menyesal sudah merusaknya. Tapi Nick tidak begitu sedih. Dia baru dapat ide bagus. Sekarang Nick bisa menatap wajah cantik Molly dengan jelas. Mereka sudah menunggu paket mereka selama 2 hari. Dan akhirnya paket mereka datang juga. Es krim raksasa. Molly menerima paketnya, tapi lupa membayarnya. Memang tidak mudah melepaskan uang. Es krim Nick mencair dalam perjalanan. Mengecewakan. Tidak terlalu mengecewakan kalau es krim milik Alberto dan Molly juga mencair. Kenapa harus hanya dia yang merasa sedih? Lebih menyedihkan kalau es krim Molly mencair. Dia tidak akan pernah memaafkan Nick dan dia akan balaskan dendam. Selamat makan, Nick. Suka kentang goreng dingin? Molly menyukainya. Dan sekarang saat Nick sudah selesai mandi, dia merasa tertekan lagi. Handuknya menghilang. Dia meminjam handuk Molly. Molly bisa mengenali pencuri handuknya dari jejak warna pink di wajahnya. Oh, itu handuk Nick. Tapi handuk siapa yang dipegang Molly? Apa dia suka punya rambut warna hijau? Kami tidak bisa memutuskan ranjang siapa yang terbaik. Warnanya menjadi bagian paling kontroversi. Bisa memakan waktu lama untuk memutuskan. Kita perlu orang untuk membantu. Hei, apa yang terjadi? Seseorang menggoyangkan kotak ajaibnya. Hati-hati dengan sihir kalian. Semoga tidak ada yang terluka. Kami tidak apa-apa. Tapi ranjang siapa yang paling bagus? Bisa bantu memutuskannya? Ranjang tingkat Alberto, ranjang pink Molly, atau kamar biru nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Molly membuat rak dan sekarang dia selesaikan kursinya. Oh iya, gadis ini datang dari barat. Dan Caroline sekarang sedang mencari orang-orang yang mencampakkan pacar mereka. Molly rela melakukan apapun asalkan tidak menangis. Caroline merencanakan dekorasi dan adiknya mempunyai banyak sekali opini. Kau terlalu muda untuk memberikan opini. Tapi mereka berdua setuju kalau dindingnya harus bisa dimakan. Ayo mulai bekerja. Mereka memborong semua yang ada di toko permen. Setidaknya mereka punya banyak makanan dan bahan dekorasi. Ayo rayakan. Tapi harus mulai dengan apa? Skittles, makarun, atau permen? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Caroline sedang melihat-lihat mainan bekas dan dia menemukan pistol air. Angkat tangan, handuk tidak bisa menyelamatkanmu. Pistol ini sudah tidak berfungsi. Dan memang seharusnya begitu. Tapi Molly tidak akan membiarkannya. Mata akan dibalas mata. Molly sangat menyukai permen. Itu bisa membantunya fokus. Ups, lantai juga menyukainya. Kembalikan. Aku akan ambil kembali. Sekarang
Sekarang ada bekas jejaknya. Tapi karpet ini bisa menutupi. Itu kejahatan yang sangat sempurna. Ini sekotak donat. Apa Molly akan menghabiskan semuanya? Bagaimana dengan Caroline? Molly mendapatkan inspirasi dan membuat cermin untuk mereka berdua. Caroline tidak bisa menahannya. Selagi Molly bekerja, Caroline terus mengunyah. Dan dia menaruh kembali kotaknya. Dia serius makan. Untungnya dia tidak memakan kotaknya. Susu dan kue kering seperti meditasi. Tapi kue keringnya tidak bertahan lama. Molly merengek. Dia sudah membantu kakaknya. Sekarang Caroline bisa membantunya. Itu kue kering yang sangat besar. Tidak akan muat masuk ke dalam gelas. Dan mulut Molly juga terlalu kecil. Kue kering ini membutuhkan kolam. Dan juga susu yang ada di sini. Kami bahkan harus mencurinya dari tetangga. Ini semua untukmu, Molly. Caroline ingin menanam di dalam ember es krim. Ini menggemaskan. Molly ingin semua yang ada di sini terlihat manis, bahkan tanamannya. Sodanya membuat tanaman itu berbuah. Ayo kita panen. Dan juga berbagi. Caroline membuat makarun besar dari model liat. Dan Molly ingin menggigitnya. Dia menempel pada makarun itu seperti permen karet yang menempel di sepatu. Kau tidak boleh memakannya. Molly masih belum selesai. Itu hanyalah ronde pertama. Desain lampunya rusak. Aku tidak menyangka akan turun hujan es. Caroline memang sangat berantakan, tapi dia siap untuk membantu. Lebih cepat dan menyenangkan kalau dikerjakan bersama. Lampu es krim memang luar biasa. Ini sangat cantik. Oh, ada kismisnya. Kamarnya menjadi bagus. Caroline ketahuan dengan mengunyah permen karet. Sekarang dia terjebak. Hanya Molly yang bisa membebaskannya. Mengunyah permen karet adalah keahliannya. Dan semuanya menang. Kehabisan Skittles adalah berita yang buruk. Ada yang makan terlalu banyak. Caroline akan segera menangkap penjahatnya. Mereka tidak bisa menahan godaan lukisan ini. Dan dia datang. Molly sangat ingin menjilati permen itu. Mereka menghabiskan uang untuk membeli permen. Uang mereka tidak tersisa. Tapi Molly mempunyai ide. Peri gigi kan punya banyak uang. Kita bisa menipunya. Tapi alih-alih satu gigi, mereka memakai gigi palsu nenek. Ini ide yang sangat bagus. Kita bisa kaya. Gigi palsu nenek sangat berharga. Kami ingin jumlah uang yang besar. Mereka ingin membuat permen karamel sendiri. Mereka membutuhkan gula yang sangat banyak. Ini bisa berbahaya. Tapi tidak ada gunanya mengubah pikiran mereka. Mereka sudah kehilangan kendali. Setetes gula bisa mengisi daya Molly seperti petir. Dia tidak bisa dikendalikan. Dia seperti kelinci baterai energizer. Terlalu banyak gula, kan? Kau butuh kopi dan juga permen. Caroline sudah melupakan mantan pacarnya. Dia sudah punya yang baru. Molly pun mengambil semua permennya. Tapi mungkin ini waktunya untuk mulai bekerja. Kamar manis tidak bisa terbentuk sendiri. Kita akan gunakan Nutella sebagai semen. Itu jauh lebih baik. Caroline melindungi dirinya dengan dinding yang manis. Sekarang permennya aman. Ups, Molly sedang makan Nutella dan batu bata. Apa dia juga akan memakan Caroline?
Laptopnya tidak sesuai dengan nuansa kamar. Tidak bisa kalau seperti ini. Tapi Caroline bisa memperbaikinya. Stiker warna-warni membuat laptopnya terlihat manis. Ini lebih baik. Tapi tentu saja Molly datang untuk mengacau. Dia selalu saja mengganggu. Dia merusak laptop dan juga stikernya. Mungkin kita terlalu banyak makan permen. Perutku sakit sekali. Molly punya ide untuk menjadi lebih sehat. Permen pada tongkat bisa jadi motivasi yang bagus. Caroline harus mendukung ide ini. Kita harus mematenkan ini. Caroline belum pernah berlari secepat ini. Setelah selesai berlari, ternyata permennya itu hanyalah tipuan saja. Karena Caroline sudah tidak memakan permen lagi, Molly juga harus begitu. Garam alih-alih gula akan mengubah resepnya. Molly tidak mencurigai apapun. Aromanya harum. Boleh kucicipi? Rasanya aneh sekali. Kau mau permen ini? Molly tidak akan mungkin bisa menolak itu. Tapi rasa permen ini ternyata benar-benar asam. Terlalu banyak makan permen tidak baik untuk gigimu. Dan sakit gigi tidak tertahankan. Ayah mengajak mereka ke dokter gigi. Dan sekarang peri gigi tidak akan pernah kembali. Semoga saja mereka sudah jera. Dilarang makan permen. Hanya boleh makanan sehat. Kita juga harus merombak kamarnya agar sesuai dengan game kesukaan ayah. Plants vs. Zombies.